Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Abdin, ya, guru fisika SMK Negeri 1 Ciluak. Nah, dalam channel Abdin Channel, ya, yang belum subscribe, silahkan subscribe, ya. Lalu komen, like, and share. Nah, ditunggu ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dimensi besaran. Ya, jadi dimensi besaran ini masih merupakan bagian dari materi besaran dan satuan. Ya, nah dimensi besaran itu apa? Ya, kalau kalian penasaran atau mungkin belum pernah dengar, belum pernah tahu, simak terus ulasan dari Bu Abdin berikut ini. Next. Nah, dimensi besaran. Dimensi besaran itu menunjukkan cara suatu besaran tersusun dari besaran-besaran pokok. Cara suatu besaran tersusun dari besaran-besaran pokok. Apa itu ya? Kok nggak maksud? Nah, kalau nggak maksud, simak terus ya. Nah, jadi gini. Nah, fungsi penulisan dimensi yaitu yang pertama dapat digunakan untuk membuktikan dua besaran itu apakah setara atau tidak. Selanjutnya, yaitu dapat digunakan untuk menentukan persamaan yang pasti salah atau mungkin benar. Ya, dapat digunakan untuk menentukan persamaan yang pasti salah atau mungkin benar. Lanjut lagi. Dapat digunakan untuk menentukan persamaan suatu besaran fisis jika kesebandingan besaran fisis tersebut dengan besaran fisis lainnya diketahui. Dapat digunakan untuk mengetahui bahwa suatu besaran turunan tersusun atas besaran pokok apa saja. Dimensi besaran pokok. Nah, besaran pokok itu kan kemarin ada 7. Nah, panjang ya, itu punya lambang atau simbol L ya, dari kata long ya kemarin. Kemudian satuannya adalah meter. Maka dimensinya adalah L besar. Nah, jadi dimensi ini biasanya disesuaikan dengan simbolnya. Jadi kalau simbolnya L kecil, maka dimensinya adalah L besar. Nah, bahkan penulisan dimensi itu biasanya itu pakai kurung siku. Ya. Kemudian yang kedua yaitu massa. Massa punya lambang M dari kata mass ya. Punya satuan kilogram, dimensinya adalah M besar. Jadi kalau di sini lambangnya M kecil, maka dimensinya adalah M besar. Kemudian waktu ya. Waktu dari kata time ya, lambangnya adalah T, satuannya adalah sekon, maka dimensinya adalah T besar. Jadi T kecil, dimensinya adalah T besar. Kemudian ada suhu. Suhu dari kata temperatur, lambangnya adalah T besar, maka dimensinya bukan T. Kenapa? Karena kalau dimensinya T akan sama dengan dimensi dari waktu. Nah, maka oleh ilmuwan punya inisiatif untuk dimensi dari suhu ya diganti dengan theta. Yang pakai derajat-derajat itu kan biasanya theta ya. Nah, kemudian kuat arus itu lambangnya adalah I. Ada yang menuliskan I kecil, ada yang menuliskan I besar ya. Satuannya adalah ampere. Nah, maka dimensinya adalah I besar. Kemudian intensitas cahaya. Nah, lambangnya adalah I besar. Nah, kalau misalkan dimensinya juga dibuat I besar, maka akan sama dengan dimensi kuat arus. Maka oleh ilmuwan diganti dimensi dari intensitas cahaya itu menjadi J. Jadi mungkin urut ya, I habis I berarti J. Nah, kemudian yang selanjutnya jumlah molekul zat atau lambangnya adalah N. Nah, ada yang menuliskan ini N kecil ya, bukan N besar. Nah, kemudian satuannya adalah mol, maka dimensinya adalah N besar. Jadi N kecil, simbolnya adalah N kecil, dan dimensinya adalah N besar. Nah, lanjut. Nah, di antara tadi banyak dimensi, di antara 7 dimensi besaran pokok tadi, yang perlu kalian camkan baik-baik itu hanya ada 3, yaitu dimensi panjang, massa, dan waktu. Dimensi panjang adalah L, dimensi massa adalah M, dimensi waktu adalah T. Nah, karena 3 dimensi ini menjadi acuan untuk kita menentukan dimensi-dimensi dari besaran turunan. Jadi ini kan besaran pokok semua nih. Nah, dimensi besaran pokok ini nanti kita gunakan sebagai acuan untuk menentukan
dimensi dari besaran turunan. Jadi ini perlu kalian camkan baik-baik. Panjang itu dimensinya L, massa itu M, waktu itu T. Nah, gitu ya. Nah, kemudian, di sini, bagaimana cara menentukan dimensi suatu besaran? Cara menentukannya itu yang pertama, bisa dengan melihat rumusnya. Nah, jadi misalkan di sini ada kecepatan. Rumus kecepatan itu V sama dengan S per T. Nah, terus dimensinya apa ya? Nah, kita kira-kira, oh S itu jarak. Jarak itu satuannya meter. Padahal meter itu satuan dari panjang. Nah, meter itu satuan dari panjang. Oh, berarti S itu dimensinya adalah L. Sama dengan dimensi dari panjang. Paham gak? Kalau bingung saya ulangi. Jadi misalkan ada kecepatan. Nah, dari kecepatan itu kita tahu, oh kecepatan itu punya rumus V sama dengan S per T. Nah, S itu jarak. Jarak itu satuannya meter. Nah, meter itu, bukankah meter itu satuannya panjang? Satuan dari panjang. Oh, berarti S itu punya dimensi yang sama dengan dimensi panjang, yaitu L. Ini L ya. Nah, kemudian dibagi, ya tetap dibagi. Jadi L per, nah, T itu waktu. Waktu itu dimensinya adalah T besar. Nah, maka bisa ditulis dimensi dari kecepatan adalah ini ya. Dimensi dari kecepatan adalah L ya dibagi dengan T. Nah, L per T. Nah, atau biasanya ditulis pakai kurung seperti ini. Kurung siku. Ya. Iya. Ya. Maka bisa ditulis juga sama dengan L ya. Nah, T-nya ini kan anggap saja T-nya pangkat 1. Kalau kita pindah T-nya ke atas, jadinya L T pangkat min 1. Ya, jadi dimensi dari kecepatan adalah LT pangkat min 1. Artinya apa? Kecepatan itu tersusun atas dua besaran pokok, yaitu besaran pokok panjang dan juga besaran pokok waktu. Nah, jadi kecepatan tidak bergantung pada massa, maksudnya tidak diturunkan dari besaran massa. Ya. Nah, jadi kelemahannya melihat rumus itu apa? Iya, kalau kita tahu rumusnya. Kalau kita nggak tahu rumusnya, kita bingung sendiri jadinya. Ya, maka ada cara yang kedua untuk menentukan dimensi, yaitu dengan melihat satuannya. Nah, misal kecepatan itu satuannya adalah meter per sekon. Sorry ya, ini salah nulis ini. Meter per sekon, bukan meter per sekon kuadrat. Nah, jadi misalkan kita hafal di luar kepala bahwa kecepatan itu satuannya adalah meter per sekon, ya. Jadi, wah dengan mudah kita bisa menentukan dimensinya. Oh, meter. Meter itu dimensi dari panjang. Meter itu satuan dari panjang. Panjang itu dimensinya L. Nah, tulis L. Dibagi, ya dibagi, ya. Oh, ini kok salah semua nih. Nah, gini. Ya, jadi meter itu satuan dari panjang. Panjang dimensinya adalah L. Nah, kemudian per juga per ya. Ya sama kayak ini persis ya. Sama kayak ini persis. Nah, S itu adalah sekon ya. Sekon itu satuan dari waktu. Waktu itu dimensinya adalah T. Ya. Maka dari sini diperoleh dimensi kecepatan adalah LT pangkat min 1. Ya, sama persis dengan ini tadi. Ya, jadi bisa dengan melihat satuannya, nah langsung bisa kita tentukan dimensinya. Tapi kelemahannya adalah, iya kalau kita tahu satuannya, kalau nggak tahu satuannya, nah ya pintar-pintarnya kita ya mau pakai cara yang bagaimana. Nah, kemudian ada cara yang ketiga, cara bodoh-bodohnya ini ya. Mungkin kita mau ulangan tentang dimensi, tapi kita kepepet ya semalam lupa belajar. Nah, akhirnya cepat-cepatan ya sebelum ulangan kita menghafal ya. Jadi cara kepepetnya bisa dengan cara menghafal. Oh, dimensi di kecepatan adalah LT pangkat min 1. Nah, dimensi luas berarti L pangkat 2. Dimensi volume berarti L pangkat 3. Nah, cara bodohnya adalah dengan cara menghafal. Ya terserah kalian pakai cara yang mana. Yang penting kalian bisa.
Nah, baik anak-anak, sekarang kita menuju ke dimensi besaran turunan. Besaran turunan itu ada banyak ya, tapi di sini saya hanya memberi beberapa contoh dari besaran turunan saja. Nah, sekarang dimensi besaran turunan yang pertama yaitu luas. Nah, luas itu memiliki rumus panjang kali lebar. Nah, sehingga satuannya adalah meter persegi. Nah, dari satuan ini kita bisa menentukan dimensi dari luas. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah, meter persegi, meter. Meter itu adalah satuan dari panjang. Nah, panjang itu dimensinya adalah L. Nah, sehingga dimensi dari luas adalah L pangkat 2. Jadi sesuai dengan ini, kalau meternya pangkat 2, berarti L-nya juga pangkat 2. Kemudian yang selanjutnya yaitu volume. Volume mempunyai rumus panjang kali lebar kali tinggi, sehingga satuannya adalah meter kubik. Nah, maka dimensi dari volume itu adalah L pangkat 3. Nah, tahu ya, berarti meter itu satuan dari panjang, panjang itu dimensinya adalah L. Nah, sehingga dimensi volume adalah L pangkat 3. Kemudian selanjutnya, kecepatan. Nah, kecepatan itu punya satuan meter per sekon. Nah, meter itu satuan dari panjang, panjang itu dimensinya L. Kemudian ini per juga sama ya, per dibagi dengan S. S itu sekon. Nah, sekon itu satuan dari waktu. Dimensi dari waktu itu adalah T besar. Nah, jadi hasilnya adalah L per T. Atau ya, kalau T-nya dipindah ke atas ya, jadinya adalah LT pangkat min 1. Nah, kemudian selanjutnya ada percepatan. Nah, percepatan ya punya satuan meter per sekon kuadrat. Nah, sehingga dimensi dari percepatan adalah LT pangkat 2. Nah, ini sama, hampir sama ya. Bedanya ini pangkat 1, kalau percepatan itu pangkat 2. Nah, jadi meter itu satuan dari panjang, panjang itu dimensinya L, ya dibagi dengan sekon. Sekon itu satuan dari waktu. Waktu dimensinya adalah T, ya. Karena ini pangkat 2, maka di sini juga pangkat 2. Nah, kalau T pangkat 2 ini kita pindah ke atas, maka jadinya adalah LT pangkat min 2. Nah, selanjutnya di sini ada massa jenis. Massa jenis satuannya kilogram per meter kubik. Nah, kilogram itu adalah satuan dari massa. Massa itu punya dimensi M besar. Nah, sedangkan meter kubik, meter itu satuan dari panjang, panjang itu dimensinya L. Nah, maka L ya, kalau di sini pangkat 3, maka di sini juga pangkat 3. Nah, atau menjadi M L pangkat min 3. Jadi kalau L pangkat 3-nya dipindah ke atas, jadinya M L pangkat min 3. Nah, selanjutnya di sini ada gaya. Gaya itu punya satuan kilogram meter per sekon kuadrat. Nah, maka dimensinya adalah ML per T pangkat 2 atau MLT pangkat min 2. Nah, jadi kalau kilogram itu satuan dari massa, dimensi massa itu adalah M. Meter itu adalah satuan dari panjang, dimensi panjang adalah L. Nah, kemudian per, di sini juga per. Sekon itu satuan dari waktu, dimensi waktu adalah T besar. Pangkat 2 juga pangkat 2. Ini kita pindah ke atas, ya jadinya MLT pangkat min 2. Kemudian ada momentum. Momentum di sini satuannya kilogram meter per sekon, maka dimensinya adalah ML per T atau ML T pangkat min 1. Kemudian energi kinetik. Ya, energi kinetik punya satuan kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Nah, maka dimensinya adalah ya kilogram itu satuan dari massa, massa dimensinya M, sedangkan meter itu satuan dari panjang, panjang dimensinya L, pangkat 2 ya pangkat 2, dibagi dengan S itu sekon. Ya, sekon itu satuan dari waktu. Nah, maka dimensi dari waktu adalah T besar. Jadi di sini salah ya, salah ketik. Harusnya itu T pangkat 2. Nah, kalau T pangkat 2-nya kita pindah ke atas, ya jadinya ML pangkat 2, T pangkat min 2. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini ada usaha. Nah, usaha itu, satuan usaha ini sama dengan, ya satuan usaha sama dengan satuan dari energi kinetik. Ya, sehingga dimensinya pun sama, yaitu ML pangkat 2
per T pangkat 2. Atau kalau T pangkat 2-nya pindah ke atas, jadinya ML pangkat 2 T pangkat min 2. T pangkat min 2. Nah, kemudian di sini ada daya. Daya itu punya satuan kilogram meter kuadrat per sekon pangkat 3. Nah, sehingga dimensinya adalah ML pangkat 2 per T pangkat 3 atau ML pangkat 2 T pangkat min 3. Nah, sekian dari saya. Sekian materi untuk hari ini ya. Apabila kalian masih belum paham, ya silahkan beri komentar di kolom komentar. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekian materi besaran untuk hari ini ya. Nah, dari sini ya kalian bisa mengetahui bahwa ya dimensi ini berguna untuk mengetahui bahwa suatu besaran itu tersusun atas besaran-besaran apa saja. Nah, misalkan saja kita ambil contoh percepatan. Nah, percepatan itu punya dimensi LT pangkat min 2. Nah, itu artinya bahwa percepatan itu ya diturunkan dari dua besaran pokok, yaitu besaran pokok. Bahwa percepatan itu tersusun atas dua besaran pokok, yaitu besaran pokok panjang dan juga besaran pokok waktu. Jadi, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya, misalkan kita ambil contoh gaya. Nah, di sini gaya punya dimensi ML per T pangkat 2. Nah, berarti gaya itu tersusun atas besaran massa, panjang, dan juga waktu. Nah, gimana anak-anak sudah paham? Nah, sekian video dari saya. Tetap semangat belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.